Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dan Ibu Subekti dari SMK Muhammadiyah 2 Cibinong Bandung, dan saya sebagai peserta diklat Upskilling and Reskilling dengan pusat belajar SMK Negeri 3 Bandung. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana tata cara mempraktikkan acara pertemuan. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk mempersiapkan sebuah rapat. Hal yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu terlebih dahulu kita harus menyusun daftar peserta rapat yang akan kita undang atau yang akan hadir. Nah, di sini kebetulan karena di sini rapat pengembangan usaha, maka yang diundang adalah para pimpinan anak cabang dari perusahaan PT Jaya Abadi tersebut. Dan di sini, nah ini ada 7 orang yang akan kami undang. Nah, setelah kita menentukan peserta rapat yang akan diundang, langkah berikutnya yaitu membuat surat undangan rapat. Nah, untuk surat undangan rapat ini dikirimkan melalui alamat email masing-masing untuk memudahkan kegiatan komunikasinya. Nah, setelah itu seorang sekretaris membuat rundown acara rapat. Nah, ini rundown acaranya yang telah disusun dari mulai pukul 7.30 dan selesai pada pukul 15.30 sesuai dengan yang tercantum dalam agenda rapat. Nah, kebetulan rapat ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 bertempat di Ballroom Edelweiss Pullman Hotel Jalan M. Tamrin, Jakarta Pusat. Dan siapakah peserta rapat yang hadir? Di sini adalah Direktur Utama, Sekretaris Pusat, dan pimpinan dari anak cabang PT Jaya Abadi. Setelah itu, nah ini adalah yang paling terpenting karena rapat tersebut tidak akan terselenggara dengan baik dan lancar apabila tidak adanya kita tidak mempersiapkan anggaran biaya yang dibutuhkan. Dan di sini sudah tertulis atau tercantum beberapa anggaran biaya yang akan dikeluarkan atau digunakan untuk pelaksanaan rapat tersebut. Nah, siapakah yang membuat anggaran biaya ini atau rancangan ini? Yang membuat rancangan anggaran biaya ini adalah dibuat oleh Kabag Keuangan dan disahkan oleh pimpinan kita atau disetujui oleh pimpinan kita. Setelah itu, di sini membuat setelah rapat selesai, maka tugas dari Kabag Keuangan tersebut adalah membuat laporan keuangan dari rapat pengembangan usaha tersebut. Dan di sini dijelaskan dari mulai persiapan tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2023. Dan di sini berapakah biaya yang sudah keluar dan berapakah saldo yang masih ada. Nah, siapakah yang membuat laporan keuangan ini? Yang membuat laporan keuangan ini adalah masih oleh Kabag Keuangan dan disetujui atau dipercayai oleh pimpinan kita. Baik, langkah berikutnya adalah tugas seorang sekretaris apabila rapat itu telah selesai, maka membuat notulen rapat, yaitu rapat pengembangan usaha di bidang properti PT Jaya Abadi Jakarta Pusat. Nah, di dalam bagian tubuh notulen itu terdiri dari yang pertama adalah hari dan tanggal rapat tersebut dilaksanakan, yaitu hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian waktu dari pukul 8.30 sampai 15.30. Kemudian tempat di Ballroom Edelweiss Pullman Hotel Jalan M. Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, sifat rapat yaitu langsung atau penting. Siapakah yang di sini akan dijelaskan siapa saja yang hadir dalam
kegiatan rapat tersebut. Yang pertama di sini adalah berdasarkan data hadir yang ada, bahwa yang peserta rapat yang ada itu terdiri dari Direktur Utama PT Jaya Abadi Jakarta Pusat, kemudian peserta rapat dari mulai pimpinan anak cabang wilayah Makassar sampai dengan Bekasi. Kemudian agenda rapatnya di sini adalah pembahasan pengembangan usaha dan laporan pinjaman properti semester pertama tahun 2022 dan laporan penjualan. Nah, setelah itu, di sini pembukaan langsung dibuka oleh MC. Nah, kemudian di sini adalah intisari atau ikhtisar dari pembahasan rapat tersebut. Nah, untuk pembahasan rapat ini, kita untuk membuat ringkasan atau ikhtisar dan pembahasan rapat ini, kita cukup hanya mencantumkan simpulannya saja. Jadi yang terpentingnya saja, tidak semua hasil pembahasan rapat itu dicatat dalam sebuah notulen. Jadi hanya yang terpenting saja di sini. Nah, ini ada 3, yaitu strategi penjualan, kemudian juga tentang komponen profil dan pemilihan dan penentuan tender begitu. Nah, kemudian notulen rapat ini dibuat oleh sekretarisnya dan disahkan oleh pimpinan.
Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Desi selaku Pembantu Wali Kota. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh pimpinan cabang Presiden tadi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai rencana pengembangan usaha dan perubahan juga mengusahakan tidak saja yang akan dilakukan dengan sekarang persaingan usaha di ini semakin kompetitif. Nah, dan kemarin itu sudah melakukan rapat komisi ya sebelumnya dengan salah satu dari cabang ini untuk membahas dan menyampaikan apa saja yang harus diselesaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, yang saya ingin laporan hasil dari praktek di tahun 2022 ini semester pertama dari Januari sampai dengan Juli 2020. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Nina selaku pimpinan anak cabang dari Makassar ya. Terima kasih. Kemudian juga kepada Ibu Umay Sumira atas kehadirannya dari kantor DPU cabang Surabaya. Terima kasih Bu. Kemudian juga kepada Ibu Nadia, pimpinan anak cabang dari DPU Bandung ya. Kemudian juga Ibu Setianingsih dari cabang Medan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Ibu Yati SI dari cabang Jakarta dan Bapak Deni Ayasa dari cabang Bogor dan Bapak Asep dari cabang Bekasi. Terima kasih semuanya atas kehadiran. Kemarin dalam itu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Bapak pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang pelaporan pengelolaan usaha yang telah terjadi di tahun 2020 ya, pertama di bulan Januari dan Juni 2020. Untuk lebih mengetahui waktu, saya persilakan kepada Ibu Nina dari kantor cabang Makassar. Silakan. Untuk penjualan itu selama semester pertama di tahun 2022
Demikian yang bisa saya lakukan kepada Ibu untuk region yang ada di Surabaya. Baik, terima kasih Bu ya atas jadi bersama ya. Tentunya sama seperti yang sudah menjadi kasar, yaitu masih yang utama adalah pengendara. Untuk selanjutnya laporan dari pimpinan anak cabang Region Bandung ya kepada Ibu ya, silakan. Terima kasih Bu atas pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di cabang Region Bandung kita pun sama sempat menghadapi kondisi yang cukup berbeda karena kompetitor yang persaingan itu sangat tinggi. Pada bulan Februari kita mengalami penurunan yaitu penjualan sebesar 15%, tapi ketika bulan April alhamdulillah mengalami kenaikan sebesar 17% dan pada bulan Juni mengalami penurunan lagi banyak 15%. Untuk penjualan pada semester pertama tahun 2022 kita dapat menjual sebanyak 187 unit dengan wilayah, tipe, ukuran dan luas tanah yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya lakukan untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Hanifah atas laporan yang disampaikan. Jadi ini harusnya semuanya sama ya. Jadi dua ini yaitu untuk di tiga yang ini dan Denpasar, Surabaya dengan Bandung dengan kita kasusnya tidak saya silakan. Jadi untuk itu ya dan penjualan yang bersifat yang tidak stagnan ya dari baik. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Siti selaku pimpinan cabang dari Region Medan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak-bapak semuanya. Di sini saya akan menyampaikan laporan kami dari Region Medan. Sebetulnya sama dengan rekan-rekan yang ada di wilayah yang lain. Kebetulan kami juga mengalami beberapa kesulitan penurunan dari salah satu kami. Di sini penurunannya itu pada saat di semester pertama tahun 2022 itu kita mengalami sampai hanya terjual 157 unit saja ya, dan dengan wilayah yang berkurang standar yang berbeda-beda ini karena banyaknya kompetitor di wilayah kami sangat kesulitan untuk bersaing dengan mereka. Tapi kemudian penurunan tersebut ada di bulan Februari ini ada 10%, kemudian di bulan Maret kenaikan lagi penurunannya, jadi meningkat penurunannya, jadi menurun lagi menjadi 20%. Tapi kami berusaha lagi supaya bisa ada peningkatan. Alhamdulillah di bulan Juni itu hanya mengalami penurunan 15%. Dan kami akan selalu berusaha supaya tidak terjadi penurunan lagi, bahkan kami akan berusaha untuk meningkatkan kembali ya, supaya kita tidak mengalami kerugian lagi penurunan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Region Medan. Terima kasih, mungkin nanti kita akan berdiskusi lagi mencari solusinya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya sampaikan dari sini dari Region Medan ya. Jadi yang kedua itu hanya 100 ya, ada sama-sama di dalamnya sangat berhati dan penjelasan juga yang menjadi yang mau tetap ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Berikutnya
Saya persilakan kepada pimpinan cabang dari Region Jakarta dan kepada Ibu Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Sama dari kompetitor itu harga dari vaksin yang kita jual itu lebih mahal daripada yang lain. Kemudian minimnya diskon yang kita berikan juga itu mahal juga. Model vaksin yang kita buat juga ada sedikit kurang mengikuti selera dari pasar. Sehingga penjualan sel marketing kami itu sedikit agak mengalami penurunan pada semester pertama tahun 2022, yaitu penjualannya hanya 168 unit saja. Penurunan yang sangat berarti itu terjadi pada bulan Februari 18%, kemudian bulan April 20%, dan alhamdulillah pada bulan Juni itu kita bisa menekan penurunan sebesar 10%. Demikian laporan saya dari Region Jakarta. Terima kasih. Terima kasih kepada Buya dari Region Jakarta ya. Dan di sini sebenarnya yang paling utama adalah yang paling konsen itu masalah kerja ya pada kami dan mungkin pengguna ekonomi di Indonesia itu berbeda ya dengan di kota-kota besar yang ada nanti kita bisa kembali bagaimana bersama-sama berdiskusinya. Baik, terima kasih Buya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada dari Region Bogor ya, dari Region Bogor kepada Bapak dengan pimpinan acaranya Bapak Daniel ya. Baik, kepada Bapak Daniel saya persilakan menyampaikan laporannya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wilayah Region Bogor ini punya 3 masalah yang sangat krusial. Sama untuk masalah pertama itu dari kompetitor. Kemudian yang kedua itu banyak di masalah teknisnya. Kebetulan untuk di wilayah Region Bogor ini kondisi luas lahan kosong di belakang kami itu cenderung kecil ya, jadi tidak bisa dibuat taman atau dapur, hanya bisa ditanam untuk tanaman kecil biasa. Selain itu masalah teknis yang lain itu sanitasi yang buruk, sehingga pada semester pertama itu penjualan sasmater kami hanya bisa menjual 112 unit. Kemudian dengan tipe ukuran yang luas tanah yang berbeda. Kemudian sempat ada penurunan juga pada bulan Januari 34%, kemudian April itu 28%, Mei dan Juni ada peningkatan hanya 2%, yaitu 30%. Mungkin secara fluktuatif sama masalahnya, hanya saja kita akan mencari solusinya bersama. Mungkin dalam diskusi ini mohon berikutnya dari Ibu Borok sebagai ketua pimpinan, dan mungkin nanti secara tertulis laporannya akan saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Dedi atas laporan yang telah disampaikan dari Region Bogor ya. Dan ini sudah dilakukan dari dengan adanya pembahasan ini, jadi kita bisa mengikuti semuanya, jadi kita itu bisa saling sharing satu sama lain, itu nanti bisa memberikan masukannya ini baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir ya, kita mungkin pasti ya yang dari yang terakhir dari Bapak Asep. Bapak Asep itu kebetulan Bapak itu dari Region Masih ya, bukan dengan Jawa Barat. Oke, baik.
Sebetulnya sama apa yang dihadapi di wilayah kami juga, yaitu di regional Bekasi itu kendala yang selain dari kompetitor, yakni kondisi bangunan. Beberapa bahan materialnya tidak sesuai dengan harga yang telah kita borongkan kepada kontraktor. Banyak keluhan dari konsumen itu seperti kaku dan barangnya itu kurang pas, yang menyebabkan penjualan sales market kami di semester pertama tahun 2022 ini mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni kapling yang telah terjual hanya 108 unit saja dengan wilayah tipe, ukuran, dan luas tanah yang berbeda-beda, dan sempat mengalami penurunan penjualan juga di bulan Maret 25%, April 17%, dan Juni Mei itu 25%. Demikian laporan saya dari Regional Bekasi. Terima kasih kepada pimpinan kesempatan. Baik, terima kasih kepada saya sudah sampaikan dari Regional Bekasi. Ini adalah kendala yang paling ini Pak. Kalau dari sisi pembangunan itu kan tadi disampaikan dan pembangunan yang dilakukan Betul, karena mengalami dari segi bahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan atau yang kita pesan. Barangkali nanti Pak, barangkali nanti bisa dikomunikasikan ya dengan teman-teman dari apa yang kita karena kita berikan yang pertama kita memberikan pelayanan yang pertama dan sampai menjadi tidak terlagi dan melakukan. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep dan kepada rekan-rekan semuanya. Untuk selanjutnya, saya mungkin memberikan masukan saran dari semua pemasaran dan yang telah disampaikan oleh setiap pimpinan anak cabang setiap ini. Ya, kemudian memberikan saran atau masukan. Untuk di daerah kami di regional besar itu ada beberapa juga komplek dari pembangunan sama seperti yang dibahas. Jadi ada yang bangunan rapuh, kemudian ada juga yang spesifikasinya tidak sama dengan yang diharuskan. Nah, untuk hal tersebut mungkin nanti akan ada keputusan dari pusat apakah kontraktor itu bisa diganti dari pusat atau bahkan mulai dari cabang sendiri yang berbeda. Itu mungkin. Ya, terima kasih kepada Nina atas pertanyaannya dari cabang saya. Ini ternyata kondisi bangunan yang rapuh ya. Sebelumnya saya bertanya dulu, ketika ibu akan memborongkannya itu dan dulu tidak komponen lokal dari si orang itu. Betul. Sebelumnya kita juga mengklarifikasi saat bahwa pemborong yang ini adalah komitmen memang sudah kami minta. Jadi dari kapan kompetensi ada juga dan sudah bagus. Jadi hampir di wilayah pasar itu mungkin memakai dari pemborong itu. Tapi pada kenyataannya entah itu dari pemborongnya sendiri atau memang dari dalam orang-orangnya sendiri gitu yang melakukan itu. Kita tidak mungkin dari pasar kita yang harus diganti itu. Kalau memang memborongnya cuma kalau yang terlihat selama ini sih harusnya memborong ini. Ya, terima kasih. Baik, ini juga mungkin berlaku untuk semua di cabang kerja masing-masing ya. Jadi yang pertama kita itu akan menentukan kontraktornya lebih baik kan kita ada tender ya. Tender menentukan
menyediakan beberapa mana saja perusahaan yang kira-kira yang pokoknya itu yang spesifik dan yang memiliki berbagai kualitas itu apa gitu. Jadi di sini kuncinya adalah betul-betul memahami ya kondisi si pokok tersebut. Nah, jadi kalau masalah tadi apakah harus digolongkan masuk oleh pusat atau oleh cabang, kalau misalnya kami memutuskan dari kantor pusat, mungkin kalau jadi silakan kami dari awal kan membuka beberapa cabang perusahaan kan untuk bersifat desentralisasi yang mana silakan setiap negara cabang itu memiliki kewenangan untuk memutuskan kira-kira kontak mana nih yang bagus ya. Yang bagus, makanya silakan tidak mengumpulkan berjabat dengan beberapa perusahaan. Dan juga bagaimana kondisi si kampus ini, gitu. Nah jadi kalau mengenai apakah harus dari pusat dan memutuskan melakukan kontak itu menjadi silakan saja nanti saya serahkan kepada masing-masing ya. Baik yang di kantor region Makassar misalnya ini Bu oleh saya silakan. Begitu pula berlaku ini untuk semua kantor region baik dari Medan, begitu kemudian dari Surabaya, begitu juga dari Bogor, Bekasi dan juga itu karena tidak kami menggunakan kewenangan seperti itu. Jadi yang pertama adalah dari dulu bagaimana kondisi si komponen pertama itu, kemudian kalau misalnya bagus atau ternyata banyak kantor-kantor yang menggunakan mereka, karena kita kan beberapa yang juga untuk membangun kepercayaan. Baik, terima kasih Bu dan apa yang diberikan baik, kita mungkin di sini sedikit karena kita kan berbicara tentang tahap pengembangan usaha. Kita menemukan kemajuan apa saja yang terjadi di Cikini ini dan adalah sama-sama mungkin sedikit ada strategi atau kelompok apa yang bisa kita kembangkan untuk masing-masing region ini. Ya, Bapak Ibu semuanya kondisi seperti di depan untuk membahas mengenai rencana strategis untuk pengembangan usaha kita. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa semua permasalahan yang terjadi di sektor itu adalah kompetitor yang di luar sana itu yang semakin luar biasa. Makanya solusi kita itu jadilah insan atau pribadi yang up-to-date ya, bukan menjadi pribadi yang jadi selalu mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga melihat kebutuhan bangsa saya seperti apa yang diinginkan gitu ya. Dan kemudian juga desain atau bentuk maju yang setiap tahun itu jangan ya monokrom yang model-model gitu ya. Apalagi sekarang itu zaman itu minimalis cantik gitu ya. Nah karena kompetitor di sana itu data itu sudah cukup biasa untuk mengembangkan usaha mereka itu. Nah, kemudian yang kedua memaksimalkan website pemasaran. Nah, kami pada pusat itu kan sudah memberikan website ya untuk setiap kantor region itu untuk bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk melakukan promosi begitu. Nah silakan nanti terus dimaksimalkan dengan selalu mengupdate program-program yang terbaru ya begitu, atau misalnya ada promo atau diskon begitu seperti contoh website yang dari ada dua perusahaan ya yang sudah cukup bagus, sudah memaksimalkan dan mudah-mudahan juga diikuti oleh yang lain. Oke, yang ketiga, nah ini yang cukup menarik ya, membuat desain promosi yang menarik. Nah tadi yang kasus yang terjadi di Yogyakarta itu ya ini mungkin di Yogyakarta itu
selain kondisi ekonomi kita yang memang tidak seluar biasa di daerah Jakarta atau daerah yang lainnya ya, kemudian juga kondisi sosial juga terjadi, dan bukan berarti agenda itu juga ketinggalan zaman. Nah, jadi mohon nanti juga untuk diperbaiki juga yang bisa region, membuat desain promosi yang menarik ya, apalagi yang saya sampaikan di zaman sekarang itu dan teman-teman itu lebih senang dengan model-model yang minimalis tapi cantik dan elegan ya. Jadi silakan nanti, makanya kuncinya adalah memilih seorang arsitektur ya, tenaga arsitek yang memang betul-betul yang mumpuni dan menjadi yang sudah berpengalaman. Kemudian lagi, nanti ini memaksimalkan media sosial yaitu WhatsApp ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sering melakukan promosi apabila misalnya di Momo ada promosi tentang properti. Nah, silakan Bapak Ibu harus misalnya tidak perlu izin ke pusat, ya silakan saja. Misalnya kalau di daerah Bandung, Bekasi atau Bogor, Medan juga ya, atau Bandung, atau Surabaya, Makassar, silakan. Misalnya apabila di daerah Bapak Ibu ada akan mengadakan pameran dengan properti, silakan ya untuk diikuti. Dan ini ya selalu biasakan dalam kita ada brosur ya. Nah, dalam brosur itu dicantumkan nomor kontak yang terhubung. Ini juga salah satu efektif juga ya. Kemudian oleh yang kelima nanti membuat konten juga sebagai ajang promosi. Sekarang kita sudah hidup di era sebelumnya ya, yang mana segala sesuatu itu konten ya. Nah, makanya tadi saya sudah menyampaikan, kita sudah memiliki website ya. Kita maksimalkan media sosial kita ya, baik di YouTube atau yang lain sebagainya untuk menjadi home base-nya aktivitas kita begitu ya. Nah, dengan membuat konten-konten yang menarik ya, apalagi misalnya kalau menggunakan artis untuk ajang promosi kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu silakan saja kalau misalnya tidak perlu laporan pusat, misalnya ini menggunakan apa ya untuk promosinya, baik itu di media sosial maupun di media promosi tetap yang lainnya. Jadi buatlah konten video sebagai promosi karena sekarang mahasiswa itu sudah wanita berkomunikasi ya, sudah senang segala sesuatu yang bersifat audiovisual, jadi bukan visual lagi ya. Kemudian selanjutnya ini memaksimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Jika tadi sudah saya sampaikan ya, media sosial itu cukup banyak untuk, jadi silakan kita maksimalkan dengan menggunakan tim kita Bapak Ibu yang ada di kantor ya, untuk memaksimalkan mereka itu selalu memanfaatkan media sosial yang ada, baik itu WhatsApp, YouTube, Facebook, atau Instagram ya, begitu. Nah, yang berikutnya, di sini sedikit saya menjelaskan ya tentang penjualan pabrik PT saya hari ini dari Januari sampai dengan Juni 2023. Ini sebagai contoh juga. Kenapa? Di kantor pusat kita sama Bapak Ibu ya. Kami juga mengalami kondisi yang sangat fluktuatif, yang mana tidak selama itu konsisten stabil. Kadang kami juga perlu untuk diberikan yang lain. Hanya dari beberapa strategi yang sudah kami lakukan, terutama memanfaatkan ini, alhamdulillah ya. Nah, di sini alhamdulillah ternyata berhasil ya. Jadi karena memang di zaman sekarang itu sudah manusia itu sudah haus dengan namanya media sosial begitu ya, haus dengan
informasi yang tidak hanya bersifat visual atau audio saja, namun bersifat audio visual yang memberikan pemahaman atau pengetahuan mereka. Nah, jadi ini kondisi penjualan kapling di Jakarta selaku Jakarta Pusat ya. Alhamdulillah ini juga sangat fluktuatif, ini adalah bulannya ya. Nah, ini juga sempat naik turun ya, naik dan kemudian di bulan Juli juga ini sempat ada kenaikan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya itu sedikit mungkin masukan saran dari kami selaku Jakarta Pusat juga sebagai pembina juga untuk mulai melakukan perubahan dengan pola-pola strategi seperti tadi. Jadi yang pertama adalah lebih memaksimalkan apa itu media sosial dan memberikan kualitas ya yang terbaik untuk para konsumen. Karena yang kita hadapi di depan mata itu cukup luar biasa, yaitu para kompetitor yang mungkin mereka itu sudah sekali nasional. Nah, saja barangkali sedikit saran atau masukan dari saya, semoga bermanfaat dan berguna juga untuk pengembangan usaha di region Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum